Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pasti pernah dirasakan oleh banyak orang, perasaan cemburu yang mengganggu. Ya, cemburu bisa menjadi tantangan besar dalam hubungan dan kehidupan kita. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan membahas solusinya. Cemburu, siapa yang tidak pernah merasakannya? Terkadang kita merasa cemburu tanpa alasan yang jelas, atau bahkan ketika kita tahu bahwa cemburu itu tidak seharusnya ada. Namun, cemburu yang berlebihan dapat merusak hubungan kita dan membuat hidup menjadi tidak nyaman. Jadi, apa solusinya? Yuk, simak sampai akhir. Jika kamu baru di sini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pertama-tama, kita perlu mengenali sumber cemburu itu sendiri. Apakah itu karena kurangnya kepercayaan diri, pengalaman masa lalu, atau mungkin adanya ketidakamanan dalam hubungan? Mari kita telaah lebih dalam. Mulailah dengan introspeksi diri secara jujur. Cobalah untuk mengidentifikasi kapan dan mengapa perasaan cemburu muncul. Apakah itu karena kita merasa tidak aman dengan diri sendiri atau pasangan? Apakah ada kejadian masa lalu yang memicu perasaan ini? Dengan memahami akar perasaan cemburu, kita dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk mengatasinya. Misalnya, jika perasaan cemburu muncul karena kurangnya perhatian dari pasangan, mungkin kita perlu memperkuat komunikasi dengan mereka untuk memperoleh kepastian dan membangun kepercayaan. Jika cemburu muncul karena adanya rasa rendah diri, kita bisa mencari cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dengan mencari hobi atau aktivitas yang membuat kita merasa lebih berharga. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa cemburu bisa dipicu oleh keadaan tertentu, misalnya media sosial atau lingkungan sekitar. Mungkin kita merasa cemburu ketika melihat pasangan berinteraksi dengan orang lain di media sosial, padahal sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, mengenali sumber cemburu adalah langkah pertama yang sangat penting. Dengan memahami apa yang memicu perasaan ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi cemburu dan memperbaiki hubungan kita. Ingatlah, setiap orang memiliki ceruk kecil dalam dirinya yang perlu dikenali dan dipahami untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Setelah kita mengenali sumber cemburu, langkah selanjutnya adalah berani mengomunikasikan perasaan kita kepada pasangan atau orang yang bersangkutan. Komunikasi yang baik dapat menjadi kunci untuk mengatasi perasaan cemburu dan memperkuat hubungan kita. Mulailah dengan menciptakan ruang yang aman untuk berbicara tentang perasaan kita. Pilih waktu yang tepat dan tempat yang nyaman untuk membicarakan hal ini. Sampaikan perasaan kita dengan jujur dan terbuka, tanpa menyalahkan atau menuduh pasangan. Jelaskan bagaimana perasaan cemburu itu memengaruhi kita dan mengapa kita merasa seperti itu. Berikan juga kesempatan kepada pasangan untuk berbicara dan menyampaikan pemahaman mereka tentang situasi tersebut. Misalnya, kita bisa mengatakan kepada pasangan, "Aku merasa cemburu ketika kamu berinteraksi dengan teman-temanmu secara intens di media sosial. Ini membuatku merasa tidak aman dan tidak dihargai." Selanjutnya, dengarkan dengan seksama tanggapan pasangan tanpa memotong atau membenarkan diri sendiri. Ini akan membantu membangun pemahaman dan kepercayaan di antara kalian. Selain itu, penting juga untuk tetap tenang dan terbuka saat berkomunikasi. Hindari reaksi defensif atau menyalahkan, karena hal ini dapat memperburuk situasi. Ingatlah bahwa tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mencari solusi bersama-sama, bukan untuk menyalahkan satu sama lain. Dengan mengomunikasikan perasaan cemburu secara terbuka dan jujur, kita dapat membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih dalam hubungan kita. Komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk menyelesaikan konflik dengan lebih efektif dan menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis. Jadi, jangan ragu untuk membicarakan perasaan kita dengan pasangan, karena itu merupakan langkah penting dalam mengatasi cemburu. Selanjutnya, tahap penting dalam mengatasi cemburu adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri. Kepercayaan diri yang kuat dapat membantu kita merasa lebih aman dalam hubungan dan mengurangi perasaan cemburu yang tidak perlu.
Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa baik tentang diri sendiri. Ini bisa melibatkan mengejar hobi atau minat yang kita sukai, mencapai tujuan pribadi, atau memperbaiki keterampilan kita. Selain itu, penting juga untuk menghargai diri sendiri dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai yang berbeda-beda, dan kita harus belajar untuk merasa puas dengan siapa kita. Misalnya, jika kita merasa kurang percaya diri karena penampilan fisik, kita bisa mencoba untuk meningkatkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri. Atau jika kita merasa tidak percaya diri dalam kemampuan kita bisa mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan atau pendidikan tambahan. Selain itu, perhatikan juga bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Gantilah pikiran negatif dengan afirmasi positif dan berfokus pada hal-hal yang kita sukai tentang diri kita sendiri. Ini akan membantu membangun rasa percaya diri yang kokoh dari dalam. Dengan meningkatkan kepercayaan diri, kita dapat mengurangi perasaan cemburu yang tidak sehat dan memperkuat hubungan kita. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki nilai dan keunikan masing-masing, dan kita semua layak untuk merasa bahagia dan dihargai. Jadi, mari berusaha untuk lebih menghargai diri sendiri dan menemukan kepercayaan diri yang sejati. Setelah kita meningkatkan kepercayaan diri, langkah selanjutnya adalah menumbuhkan rasa percaya dalam hubungan kita. Percaya adalah pondasi utama dalam setiap hubungan yang sehat, dan membangunnya dapat membantu mengurangi perasaan cemburu yang tidak perlu. Pertama-tama, kita perlu memberikan waktu dan kesempatan kepada pasangan untuk membuktikan kesetiaannya. Ini berarti mempercayai mereka secara penuh, tanpa membiarkan keraguan merusak hubungan. Kita harus mengingat bahwa kepercayaan tidak bisa diberikan begitu saja, tetapi harus diperoleh melalui konsistensi dan kejujuran dari kedua belah pihak. Misalnya, jika kita merasa cemburu ketika pasangan melakukan sesuatu tanpa kita, cobalah untuk memberikan ruang yang cukup dan percayalah bahwa mereka akan tetap setia. Berbicaralah dengan pasangan tentang perasaan kita dan setujulah untuk saling mendukung dan membangun kepercayaan satu sama lain. Dengan saling memahami dan menghormati batas-batas masing-masing, kita dapat membangun fondasi yang kokoh dalam hubungan. Selain itu, penting juga untuk berkomitmen untuk menjadi pasangan yang setia dan jujur. Jika kita ingin dipercaya, kita juga harus menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Konsistensi dalam tindakan dan perkataan kita akan memperkuat kepercayaan di antara kita dan pasangan. Percaya adalah kunci dalam setiap hubungan yang sehat. Dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada pasangan untuk membuktikan kesetiaannya, serta berkomitmen untuk menjadi pasangan yang dipercaya, kita dapat membangun hubungan yang kokoh dan mengurangi perasaan cemburu yang tidak sehat. Ingatlah, kepercayaan dibangun dari dalam, dan hal itu memerlukan kerjasama dan komitmen dari kedua belah pihak. Terakhir, jika cemburu masih menjadi masalah yang besar dan sulit untuk diatasi secara mandiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis atau konselor dapat memberikan pandangan objektif dan bantuan yang tepat untuk mengatasi masalah cemburu dengan lebih efektif. Kunjungan ke seorang profesional dapat memberikan kesempatan bagi kita untuk menjelajahi lebih dalam akar penyebab cemburu dan belajar strategi yang lebih spesifik untuk mengatasinya. Terapis akan membantu kita memahami pola pikir dan perilaku yang mendasari perasaan cemburu, serta memberikan alat-alat praktis untuk mengelola emosi dan meningkatkan hubungan. Misalnya, terapis dapat membantu kita mengidentifikasi pola-pola pikir yang negatif atau irasional yang mungkin menyebabkan cemburu. Mereka juga dapat memberikan teknik-teknik relaksasi atau kognitif untuk membantu kita mengatasi perasaan cemburu saat muncul. Dengan bimbingan yang tepat, kita dapat belajar cara mengelola cemburu dengan lebih baik dan memperkuat hubungan kita. Selain itu, mencari dukungan dari teman atau keluarga juga bisa menjadi langkah yang membantu. Terkadang, berbagi pengalaman dan mendengarkan pandangan dari orang-orang terdekat dapat memberikan pemahaman baru dan dukungan yang sangat diperlukan. Mengambil langkah untuk mencari bantuan profesional adalah tindakan yang bijaksana jika kita merasa kesulitan mengatasi cemburu sendiri.
Jangan ragu untuk mencari dukungan dan bimbingan yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat hubungan kita. Ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan meminta bantuan, dan itu menunjukkan keberanian dan komitmen kita untuk memperbaiki diri dan hubungan kita. Setelah mengetahui beberapa solusi untuk mengatasi cemburu yang mengganggu, sekarang saatnya untuk bertindak. Ingatlah bahwa proses ini membutuhkan kesabaran dan komitmen, tetapi hasilnya akan sangat berharga. Mari terus berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat komunikasi dengan pasangan, dan membangun kepercayaan dalam hubungan kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan, karena setiap langkah kecil menuju kebahagiaan dan kedewasaan adalah langkah yang baik. Akhirnya, ingatlah bahwa cemburu adalah bagian dari kehidupan, tetapi itu tidak boleh mengendalikan kita. Dengan menghadapinya dengan bijaksana dan mencari solusi yang tepat, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tetaplah kuat dan jangan ragu untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.